dan pOH ya. Ini yang pertemuan kita minggu lalu. pH itu adalah konsentrasi H+ di dalam suatu larutan dan pOH adalah konsentrasi OH- dalam suatu larutan. Ibu langsung ke nomor pertama. Di sini ada jika larutan memiliki pH 3, berapakah pOH-nya? Ayo, ada yang bisa jawab? Ibu, 11, Berapa? Bu. Mantap. 11. Kenapa bisa 11, Hadi? 14 dikurangi 3, Bu. Oke, good sekali. Jadi kita punya rumus 14 sama dengan pH plus pOH. Oke. Nah, karena di sini pH-nya udah tahu, kita cari pOH-nya, berarti tinggal pOH-nya itu 14 dikurangi pH. Jadi 14 dikurangi 3 ya. Sama dengan 11. Oke, jawabannya pada betul nggak nih guys? Alhamdulillah. Iya. Oke, awas kalau ada yang belum ngerjain. Oke, nomor 2. Jika larutan memiliki pOH 9, Ibu tanya ke Arya. Larutan memiliki pOH 9, berapa pH-nya Arya? 5, Bu. Oke, kenapa bisa 5? Mirip-mirip kayak tadi, 14 dikurang 9. Oke, sip. Kalau tadi ditanyainnya pOH-nya ya Arya ya, sekarang kita nanyanya pH, berarti tinggal 14 dikurangi pOH-nya. Jadi 14 dikurangi berapa? 9, Bu. Oke, 9. Jadi hasilnya adalah 5. Good. Untuk part pertama, ada pertanyaan teman-teman? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke part yang kedua. Tada. Nah, di sini kita akan menentukan pH dan konsentrasi H+. Untuk nomor yang pertama, jika larutan memiliki pH 5, maka H+-nya berapa nih teman-teman? Ada yang sudah menemukan jawabannya? H+5, Bu. Berapa? H+5 mungkin, Bu. H+5, oke, mendekati Hadi. Oh, nggak tahu. Coba kita review bareng-bareng nomor pertama. Rumus pH itu apa teman-teman? Min log H+. Oke. Thank you, Kres. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke. Nah, konsentrasi H+ ini biasanya kita pakai dalam 10 pangkat berapa gitu ya, yang kita kemarin sudah pelajari. Nah, kalau kemarin kita mempelajari gimana caranya mencari pH ketika sudah diketahui konsentrasi H+-nya, sekarang dibalik. Gimana caranya kita cari tahu H+ ketika konsentrasi pH-nya diketahui. Coba Ibu mau tanya dulu nih teman-teman. Ketika Ibu punya konsentrasi H+ dengan besarnya itu 10 pangkat min 2. Kira-kira pH-nya berapa nih teman-teman? Ibu punya konsentrasi H+ 10 pangkat min 2. Berapa? 2, Bu. Itu yang jawab. Oke, Eja. pH-nya adalah 2. Karena kalau kita jabarin min log 10 pangkat min 2. Ini ya kita coret ibaratnya min 2 dikali min jadi Ke depan. Yap, ini ya. Oke, sekarang Ibu punya H+ dengan konsentrasi 10 pangkat min 8. pH-nya berapa? 8. Oke, good. pH-nya adalah 8. Yang ketiga, Ibu punya konsentrasi H+,
besar konsentrasinya adalah 2 dikali 10 pangkat 2. pH-nya berapa nih teman-teman? 4 Bu. Berapa? 4. Tuh. Coba 4. diingat-ingat lagi, berapa? Karena 2 dikali 2. Ini min ya, ini maaf. 4 2 kali 10 pangkat min 2 ya teman-teman. Berapa? Negatif log 2 tambah 2. Oke. Berapa nih, Sya? Negatif log Mm-mm. negatif log 2 ditambah 2. Oke, sip. Atau kita bisa tulis 2 min log 2. Kenapa bisa gini? Ingat, yang ini kita pindahin ke depan. 10 pangkat min 2, cara gampangnya ya, 10 pangkat min 2 kita pindahin ke depan, angka pangkatnya aja yang diambil, yaitu 2. Tinggal dikurangi log ini, dipindahin ke sini, 2. Jadi 2 min log 2. Ibu kasih satu lagi. Ketika H plusnya konsentrasinya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. pH-nya berapa? Oke, berapa? 4 Mm-mm. min log 5. 4 min log 5. Oke, good. 4 min log 5. Sip, betul. Kalau ibu punya H plus, konsentrasinya 6 dikali 10 pangkat min 3. Berarti berapa teman-teman? 6 kali 10 pangkat min 3. pH-nya berapa? 3 negatif log 6. Oke, good. 3 min log 6. Oke? Iya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah enggak. Oke, sekarang pertanyaan pertama. pH-nya itu udah dapat, yaitu pH-nya 5. Berarti konsentrasi H plusnya berapa nih teman-teman? Min log Yuk, konsentrasi H plusnya berapa? Min log 10 pangkat min 5. Pangkat 5. Oke, kita tulis dulu min log berapa? 10 pangkat 5. Oke, ini yang Ibu tulis adalah rumusnya. Jadi kalau kita ditanya konsentrasi dari H plusnya, berarti kita ambil yang ininya. Berarti konsentrasi H plusnya berapa teman-teman? 10 pangkat negatif 10 pangkat min 5. Oke, good. H plusnya adalah 10 pangkat negatif 5. Ibu ulang, kalau misalkan Ibu punya pH suatu asam, besarnya adalah 2, pasti konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 2. Kalau Ibu punya pH dengan 6 nih, pH-nya besarnya, berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 6. Oke. Kalau Ibu punya pH suatu asam yang pH-nya adalah 3 min log 6, berarti konsentrasi H plusnya adalah 3 dikali 10 pangkat min 6. Ini tinggal dibalik-balik aja. Oke. Coba nih, Ibu kasih satu. Kalau Ibu punya pH 2 min log 4. Kira-kira H plusnya berapa teman-teman? 2 min log min 4 tuh. Berapa Hadi? 2 dikali 10 pangkat negatif 4. Kebalik. Kebalik guys. Min log 2 dikali 10 pangkat min 4. Berapa? Coba. Min log 2 dikali 10 pangkat min pangkat No. Kita cari H plusnya. Berapa? 2 kali 10
pangkat min min log. 2 kali 10 pangkat min 4. Gini? Oh iya. iya Bu. Iya. Oke, kalau misalkan gini, kita cari pH-nya. Berarti pH-nya adalah 4 dikurangi 4 log kali 10 pangkat min 2 guys. Ya, betul sekali yang Eja ya. Jadi pH-nya adalah H plusnya adalah 4 dikali 10 pangkat min 2. Iya. Oke, dan kebalik ya teman-teman. Coba deh satu lagi. Wait. Kita brainstorming. Ibu punya pH. pH-nya adalah 5 dikali 10 pangkat min 4. Ih, kok gini? Wait, salah guys. Oke, pH-nya adalah 5 min log 3. H plusnya berapa teman-teman? 3 kali 10 pangkat min 5. Oke, good. 3 kali 10 pangkat min 5. Kalau kita ubah nih H plus ini ke dalam pH, tinggal yang ini jadi ke depan 5 min log 3. Jadi dia sama ya. Gitu. Paham sampai sini, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup ya? Bu. Ya, jadi tinggal dibalik-balik aja. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, tinggal cross check aja. Kira-kira kalau H plusnya dimasukkan ke pH, betul nggak? Sesuai nggak sama pH-nya? Itu untuk nomor 1. Sekarang nomor 2. Teman-teman udah tahu nih ya. Jika larutan memiliki konsentrasi H plus yaitu 1 kali 10 pangkat min 1, berapakah pH-nya? 1 1 log 1 min log. Berapa? 1 min log 1. 1 min log 1. Oke. Atau min log 1 itu sama kayak 0, teman-teman. Kenapa 0? Karena Ibu bisa tulis, ini matematika ya, 10 log 1. Iya. Artinya, 10 pangkat berapa yang hasilnya adalah 1. Pangkat berapa, teman-teman? 0. Ya, pangkat 0. Berarti log 1 itu nilainya adalah 0. Jadi 1 dikurangi 0 berapa? 1 Bu. 1. Ya, jadi bisa ditulis 1. Ini nggak ada kesulitan ya? Tidak ada? Insyaallah Bu, insyaallah Bu. Ini teh pada jempek teh suka bingung. Coba Ibu absen satu-satu. Nisha hadir, Nisha. Ada Bu. Oke. Yumna? Ada Ibu. Oke. Ling. Ling nggak ada suaranya. Coba cek Ling. Wah, nggak ada suaranya Ling. Oh, mic-nya nggak nyala. Oke. Pandu. Bu, ada nggak suara? Ada sekarang. Mantap. Pandu di sana, Pandu. Ada dan mengerti, Bu. Oh, ya. Masya Allah. Terima kasih loh Pandu sudah menjawab. Oke, Zibral. Zibral kayaknya lagi fokus. Oke. Sip. Kita lanjut ke part yang ketiga. Oke. Ini adalah part yang ketiga. Tentukan POH atau OH min-nya. Sebetulnya ini sama kayak kasusnya pH gitu ya. Cuma beda menentukan konsentrasinya aja. Yang pertama, jika larutan memiliki POH 7, berapa OH min-nya teman-teman? POH-nya 7, OH min-nya berapa? 7. 7 juga. Oke, gimana nih? OH min-nya berapa? 7 atau 10 pangkat min 7?
10 Berapa? 10 pangkat min 7 yang pas dimasukin ke rumusnya nggak sih, Bu? Ya, betul. Hasilnya 7. 10 pangkat min 7. Tapi konsentrasinya juga tetap ini ya, teman-teman. Kenapa konsentrasinya nggak min 7? Kalau konsentrasinya min 7, kebayang min 7 berapa gitu ya. Nih, Ibu tulis di sini, POH sama dengan min log konsentrasi OH minus. Oke. Jadi min log konsentrasi OH minus. Kalau misalkan OH minusnya adalah 7 aja, berarti POH-nya min log 7. Min log 7 berapa? Kita pakai kalkulator cari nih nilai min log 7 berapa. Tapi di sini POH-nya adalah 7. Coba deh teman-teman boleh cari hasil dari min log 7. Nilainya berapa nih teman-teman? Berapa? Coba kalkulator. 0,8 min 0,84. Min 0,84. Kira-kira ini match nggak sama POH-nya? Di sini POH-nya 7. Di sini? Enggak. Ya, berarti bukan konsentrasinya bukan 7. Kalau kita cek di sini, POH sama dengan min log konsentrasinya 10 pangkat min 7, maka hasilnya min 7 dikali min 1, 7. Yang match yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, betul. Berarti konsentrasinya ingat diambil semua yang setelah log. Konsentrasinya adalah 10 pangkat min 7. Oke? Oke. Siap, Bu. Siap. Oke, yang kedua. Waktu kita berapa lama lagi? 20 menit lagi. Jika larutan memiliki OH minus 1 kali 10 pangkat min 13, berapa POH-nya? Min 13. Berapa POH-nya? 13, Bu. POH-nya berapa? 13, Bu. Mungkin, Masya Bu. Allah. Ya, menurut Hadi 13. Menurut Kresna? Nggak tahu, Bu. Percaya diri. Kresna berapa, Kres? Ya, Ibu diabaikan Kresna. 13, Bu. Oke, 13. Menurut Nisha? Tiga belas. Oke. Kenapa POH-nya 13, guys? Kan kalau menurut yang tadi itu berarti 13 kali 13 min. Ya, betul. Kita tinggal masukin aja min log, teman-teman percaya diri ya. OH minus. Oke. Di sini tinggal kita masukin min log 1 dikali 10 pangkat min 13. Ingat, min 13 dikali min 1 hasilnya adalah 13 dikurangi log 1. Dan log 1 itu adalah 0. Jadi POH-nya adalah 13. Gitu ya. Dari soal nomor 2, teman-teman, Ibu pengen tahu, kira-kira pH-nya berapa? Min Negatif 1. pH-nya berapa? 10,1. Berapa? Min log log Min log H plus. 10.
Ibu tanya pH nih, berapa pH-nya? pH itu dari 1 sampai 14 ya, teman-teman. Ingat. 1, pH-nya berapa? 1, 1. 1. Log pH-nya iya. adalah 1. Karena kita udah tahu pH-nya 13, berarti pH-nya 1. Tinggal Kalau Ibu dikurangi. tinggal dikurangi, betul. Ibu tanya konsentrasi H+-nya deh. Konsentrasi H+-nya berapa, teman-teman? Wow, negatif 1. 20. Berapa? Berapa sih? 1. 10 pangkat min 10 1. pangkat min 1, Bu. Oke, betul. Jangan dilupakan 10-nya ya. Dia kasihan dari tadi kita sebut. 10 pangkat minus 1. Oke, sip. Sekarang dari soal nomor pertama, Ibu pengen tahu H+-nya. Konsentrasi H+-nya berapa, teman-teman? 7. Konsentrasi H+. Oh, 10 10 pangkat 10 pangkat 7. negatif Apa? 7. Good. 10 pangkat negatif 7. Karena OH-nya 10 pangkat min 7, berarti H+-nya juga 10 pangkat min 7. Totalnya harus 10 pangkat min 14 untuk konsentrasi ya. Ibu recall nih. Jadi, konsentrasi dalam suatu larutan H+ dan OH- itu totalnya adalah 10 pangkat min 14 ya. Jadi nih, kalau misalkan kita punya H+ konsentrasinya 10 pangkat min 7, berarti OH-nya pun 10 pangkat min 7. Oke. Kalau Ibu punya H+ dengan konsentrasinya min 5, berarti OH-nya berapa? 10 pangkat negatif 9. Oke, good. 10 pangkat negatif 9. Pokoknya totalnya harus 10 min 14. Sip. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah enggak, Bu. Oke. Ada sudah pada paham, guys? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Mantap. Oke, pusing nggak? Iya. Ya. Mau soal lagi? Cobain aja Bu, masih rada ragu gitu. Masih rada-rada. Oke, kita kasih soal tantangan, guys. Teman-teman, kalau nanti di ujian, level soalnya udah beda ya. Ini level dasar banget, ibaratnya level 1 gitu. Kalau misalkan di ujian itu lebih ke analisis. Jadi, kita juga harus tahu bagaimana cara mencari konsentrasi dari H+ dan OH-nya gitu. Coba Ibu cari soal dulu. Oke. Kalau yang asam basa masih ingat, asam lemah dan basa lemah masih ingat guys gimana cara menghitungnya? Ada di catatan, Bu. Oke, sip. Coba Ibu. Bisa lah teman-teman, pasti bisa. Ibu kasih soal ya. Yang pertama, yang kedua,
Oke. 2 soal aja, teman-teman. Aku nyari soal. Ya? Lupa 0,07 itu ntar diganti jadi apa sih? Oke, coba diganti dengan bentuk pangkat. Berarti Jadi 7 dikali yang kayak gitu, Bu. Yap, betul. 7 dikali yang kayak gitu. Pusing banget ya. Teman-teman boleh dikerjain dulu. Kita bertemu lagi di jam 9:05 ya. Dengan Zoom yang sama. Karena ini waktunya sebentar lagi, oke? Oke, Bu. Oke, Ibu izin stop sharing dan end meeting-nya. Bye-bye. Oke, Bu. Sebentar, ada yang masuk lagi. Naila belum join ya? Oke. Untuk nomor 1, kita diperintah untuk menentukan pH ketika diketahui HCl itu berkonsentrasi 0,07 ya, teman-teman. Ya. Terus yang kedua, ini disuruh menentukan pH dan konsentrasi OH- dari NaOH yang konsentrasinya 0,04 molar. Betul ya? Tuh. Oke, sip. Nah, teman-teman, kalau di soal latihan yang ada di modul, itu kita udah benar-benar exactly banget tahu nih, H+ tuh konsentrasinya berapa, kita bisa tentukan pH. Begitu juga OH-, kita udah tahu konsentrasi OH-nya berapa, kita tinggal tentukan pH-nya gitu ya. Dan kita nggak tahu itu larutan apa, jadi langsung diketahui H+ dan OH-nya. Nah, ini adalah penerapannya ketika tahu larutannya itu apa, gitu ya. Jadi di sini ada, di sini ada larutan HCl dan ada larutan NaOH, gitu ya. Langkah pertama, seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, caranya kita harus balik lagi nih. HCl itu berarti kita harus menentukan H+. Ya, dan NaOH kita harus menentukan OH-nya. Caranya gimana? HCl itu asam kuat atau asam lemah, teman-teman? Asam kuat. Kuat, Bu. Oke, asam kuat. Ingat, kalau asam kuat, dia nggak punya Ka. Ka itu hanya untuk asam lemah. Kita tinggal tuliskan persamaan reaksi ionisasi untuk HCl. HCl ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menjadi H+ dan Cl-. Coba lihat sisi kiri dan kanannya. Udah sama belum? Harus disetarakan dulu tidak persamaan reaksinya? Sudah, Bu. Harus. Sudah setara? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah ya, kita lihat di sini H-nya ada 1, di sini juga ada 1. Cl-nya ada 1, di sini juga ada 1. Jadi dia sudah setara. Tinggal kita lihat, konsentrasi HCl-nya berapa, teman-teman? 0,07. 0,07. Kalau konsentrasi HCl-nya 0,07, berarti karena dia adalah asam kuat, semuanya akan terionisasi menjadi H+. Jadi kalau 0,07 berarti konsentrasi H+-nya juga 0,07.
Dan konsentrasi Cl minusnya juga 0,07. Oke. Ini kita udah tahu nih konsentrasi H plusnya adalah segini. Ibu mau kasih contoh satu dulu sebelum kita lari ke pH. Misalnya Ibu punya H2SO4 dengan konsentrasi 0,2. Ini akan jauh lebih beda nih guys daripada HCl. Kalau kita tulis reaksi ionisasinya gimana? H2SO4. H2SO4 Terionisasi menjadi H2 H plus H plus 2 dan S SO4 minus. 2 minus. Oke, ingat SO4 itu pangkatnya selalu 2 minus. H plus dan SO4 2 minus. Udah setara belum reaksinya? Sudah, Bu. Sudah setara? Coba lihat. H plus di sebelah kiri ada berapa? 2. Kalau di sebelah kanan? 1. 1. Berarti setara belum? Belum. Oke, kalau belum berarti kita harus menyetarakan dulu ya. Caranya gimana? Kita tinggal tambah di sini 2. Jadi H2SO4 terionisasi menjadi 2H plus ditambah SO4 2 minus. Sekarang udah setara nih, SO4-nya ada 1, di sini juga ada 1, H-nya ada 2, dan di sini juga ada 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita cek H2SO4 itu konsentrasinya 0,2 molar. Ketika dia terionisasi, dia juga akan ada 0,2, di sini juga akan ada 0,2. Tapi ada yang beda. Kira-kira apa nih guys yang beda? Coba diselidiki. Kira-kira perbedaannya apa? Menemukan perbedaannya antara H2SO4 dan HCl? Iya kan. Di mana bedanya? Ada nggak tahu. Kalau yang HCl itu H plusnya cuma 1. Oke, good. Kalau H2SO4? H plusnya ada 2. Oke, yap. Itu perbedaannya ya. Di sini H plusnya ada 1. Dan di sini H plusnya ada 2. Eja jangan tidur, Eja. Kalau itu enggak, Bu. Oke. Nah, kita lihat di H2SO4, H plusnya itu ternyata jumlahnya ada 2. Berarti konsentrasi H plusnya, ya betul, tinggal 2 dikali 0,2. Jadi berapa teman-teman? 0,4. Oke, inilah yang kita pakai. Makanya apa perlunya kita cari tahu persamaan reaksinya. Kalau teman-teman sudah bisa baca dari rumusnya, oke gitu ya. Kalau belum berarti kita harus tuliskan persamaan reaksinya. Ada pertanyaan? Enggak. Oke. Insya Allah. Kalau tidak ada Hadi? Aduh, asap. Sudah ada, Bu. Insya Allah. Oke. Nah, sekarang kita tentuin nih pH dari HCl yang konsentrasinya 0,07 molar. Tinggal gimana nih, teman-teman? 7 Diganti. dikali 10 pangkat min 2. Oke. pH sama dengan min Negatif log berapa? 7 dikali 10 pangkat 10 pangkat 2. Oke, good. Jadi pH-nya berapa? 2 min log 7. Oke, good. 2 min log 7. Sama semua? Sama. Oke. Oke, Ibu hapus ya, teman-teman. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kaget. Hapus semua. Iya, kehapus semua, salah ya? Masya Allah. Anda.
pH dan POH dari larutan NaOH konsentrasinya 0,04. Oke. Ini ya teman-teman soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2, kira-kira apa nih yang harus pertama kali kita lakukan, guys? Hitung Hitung OH-nya dulu, Bu. Apa? OH-nya 0,04. OH-nya dulu, Bu. Oke, sip. OH-nya. OH-nya konsentrasi OH minusnya berapa, teman-teman? negatif log 0,04. Berarti berapa? Kalau 4 kita dikali 4 dikali 10 10 pangkat negatif 2. 2. Oke, good. Kenapa ini nggak usah dikalikan 2 atau dan yang lainnya? Kita lihat ya di sini callback yang tadi reaksi ionisasi NaOH, OH-nya cuma 1. Artinya konsentrasi yang di sini udah pure konsentrasi OH minus juga. Kalau nanti teman-teman menemukan ada misalnya BaOH 2 kali. Berarti di sini jumlah OH-nya ada berapa nih teman-teman? 2. 2. Berarti kalau misalkan BaOH punya konsentrasi 0,2, kita tinggal kaliin 2. Jadi konsentrasi OH minnya adalah 0,4. Gitu ya? Ya. Oke, sip. Sampai sini OH-nya udah selesai, tinggal kita cari apa? Dari pH. Cari pH. pH-nya berapa? pH-nya pH-nya 10. Salah, Bu. Bentar. Oke. Bu, bisa dicari itunya dulu nggak? POH-nya dulu, baru nanti tinggal dikurangin sama yang 14. Iya, betul. Bisa banget. Kita cari POH-nya dulu di sini, karena kita udah tahu konsentrasi OH minusnya. Jadi kita tinggal klik lagi. Hitung POH adalah min log 4 kali berapa? kali 10 pangkat 5. Oke. Berarti POH-nya berapa? 2 min log 4. 2 min log 4. Good. 2 min log 4. Dapat nih ya POH-nya. Baru kita misalnya nggak mau pakai rumus ini nih ya. Kita langsung masuk ke pH. pH itu sama dengan 14 dikurangi POH. Betul ya? Ini? Udah lebih. Oke, tinggal 14 dikurangi POH-nya berapa? 2 min log 4. Oke, jangan lupa di dalam kurung ya guys. 2 min log 4. Ini yang tidak terlihat tapi teman-teman harus peka menyadari. Di sini ada min, berarti di sini ada angka 1. Kira-kira pH-nya berapa? 13, Bu. Berapa? 13. 10. 12? Ada yang Bu. kurang? 4. Oke, kita cari tahu. 4. pH-nya berapa? Kita cari tahu di sini ya. 14. Min 1 kali 2 berapa teman-teman? 2 negatif 2. Min 2. Negatif 2. Min 1 dikali negatif log 4. Berapa? Log Log 4. 4. Negatif 1 dikali negatif log 4. Berarti jawabannya berapa? Positif. Positif Oke, Log positif log 4. 4. Ya. Tinggal kita jabarin di sini, berarti pH-nya adalah 14 dikurangi 2 berapa teman-teman? 12. 12, good. Ditambah log 4. Ini jawabannya ya? Double. Oh. Kalau misalkan teman-teman mau cepat, ini cara pertama. Cara kedua, teman-teman tentukan konsentrasi H plusnya. Karena teman-teman udah tahu nih konsentrasi OH minusnya segini, tinggal tentukan konsentrasi H plusnya berapa, baru masuk ke sini. Tapi bebas gimana teman-teman mau pakai yang mana. Ya, Bu. Mantap, yang ini aja lah ya, yang cara ini. Aduh, pusing ya di depan laptop terus teh. Pusing nggak teman-teman? Pusing dong, Bu. Ada pertanyaan dulu?
Eh, itu paling Bu, aku mau nanya. Mm-mm. Kan yang contohnya yang BaOH2, kan Mm-mm. kata Ibu OH-nya ada 2 kan berarti. Mm-mm. Tapi kalau misalnya mau nyari totalnya kan pH itu harus 14. Mm-mm. Berarti harus gimana Bu? Kan itu 0,4 atau ntar dulu Bu, aku pusing. Ntar, Bu. Oke, Kalau aku nyusun katanya dulu Bu. Ntar di Nih. PC aja. ini ya Ibu luruskan. BaOH 2 kali, misalnya, aduh maaf ini salah. Nulis 2-nya di sini ya. BaOH 2 kali, dia punya konsentrasi 0,2 molar. Oke. Kita lihat di sini OH-nya itu ada 2. Berarti konsentrasi ini kan 0,2 molar itu sebetulnya konsentrasi BaOH 2 kali ya. Nah, dalam menentukan pOH, kita harus tahu konsentrasi OH minusnya. Nah, supaya teman-teman gampang, tinggal dicek. Konsentrasi OH minusnya sebetulnya sama dengan konsentrasi BaOH 2 kali. Konsentrasi BaOH 2 kalinya berapa, teman-teman? Di sini 0,4. 0,2 dong konsentrasinya ya. Konsentrasi BaOH 2 kali. Konsentrasinya 0,2 molar. Tapi kita kan mencari konsentrasi OH minus. Kita lihat di sini OH minusnya ternyata jumlahnya ada 2. Berarti tinggal kita kalikan 2. Jadi konsentrasi OH minusnya adalah 0,4. Oke? Gini maksudnya, Disya. Oh iya, oke Bu. Ya gitu. Kalau misalkan Ibu punya satu lagi deh teman-teman, wait, NaOH dengan konsentrasi 0,7 molar, NaOH konsentrasinya 0,7 molar. Berarti konsentrasi OH minusnya berapa? 0,7. 0,7. Betul, 0,7. Kita nggak usah kalikan 2, 3, atau yang lain karena OH minusnya ya cuma ada 1. Jadi dicerminkan dari konsentrasi NaOH-nya. Tapi kalau OH minusnya ada banyak, tinggal dikalikan. Gitu ya? Oke. Makasih Bu. Ya, aduh ya Allah, lelah sekali ternyata mikir teh ya. Masya Allah. Lapar? Ada Kresna? Kres? Pempek Kres? Aduh Bu, besok Bu ada. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kita akhiri pembelajarannya? Udah Bu. Tidak Bu, aman. Aman, oke. Jangan lupa untuk lihat modulnya dan cek aktivitas di minggu kedua ini. Ibu akan bikin Google Classroom-nya juga untuk week kedua. Teman-teman silahkan dikerjakan dulu. Nanti minggu depan hari Jumat ini kita akan bahas juga modul week 2-nya ya. Terus untuk recordnya, Ibu sudah, yang ini belum Ibu upload, tapi nanti yang kemarin udah Ibu upload ke YouTube. Jadi teman-teman boleh nanti cek YouTube-nya, Ibu kirim linknya di grup, oke? Oke, Ibu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak teman-teman. Ibu pusing gini ya lihat laptop. Terima kasih banyak. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh langsung japri Ibu ya. Siap, Bu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau nanya, Boleh. itu yang GCR udah dibuka Bu? Udah, yang GCR week pertama udah Ibu share, udah Ibu buka. Oke, makasih. Ini belum ya? Belum ada ya di teman-teman ya? Aku udah ada. Udah ada? Ada. Serius? Aku mau. Udah. Oke lah. Soalnya masih draft di sini. Oke, ntar Ibu. Oh ya udah kita tunggu. Oke, sip. Dadah, terima kasih guys. Makasih Ibu. Sama Ibu, makasih juga.